على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Pelajaran yang kita ambil yaitu masih mengenai syarah daripada kalam yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yaitu mengenai al-usul as-salasah, 3 landasan pokok atau 3 landasan utama yang harus diketahui oleh seorang muslim baik lelaki maupun wanita, yang disyarah oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abdullah Al-Qara'awi wafaqahullah ta'ala dalam kitab At-Tanbihat Al-Mukhtasar Syarh Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslimah. Kita lihat di sini halaman yang ke-16. Qala al-muallif wa qala asy-syarih wafaqahullah ta'ala wal muradu bil muslim wal muslimah, dan yang diinginkan dengan muslim ataupun muslimah ay minal mukallifin atau minal mukallafin, yaitu orang-orang yang terbebani oleh syariat. Jadi kalau orang gila atau misalkan orangnya belum dewasa dan semisalnya, itu tidak wajib baginya. Karena belum dicatat amalannya. Tapi kalau sudah mukallaf, terbebani oleh syariat, barakallahu fikum, baik lelaki maupun wanita, merdeka maupun budak, itu wajib mengetahui 3 perkara ini. Yang mana 3 perkara ini sudah kita sebutkan, bahwasanya Al-Imam Al-Mujaddid ketika menyebutkan 3 perkara tersebut tidaklah bersumber dari hawa nafsu atau dari akal beliau, tapi bersumber dari hadis yang sudah kita sebutkan kemarin. Hadisnya siapa? Bara' bin Azib di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, mengenai 3 pertanyaan yang diajukan kepada si mayit di dalam kuburan. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Itulah 3 landasan pokok yang harus diketahui oleh seorang muslim maupun muslimah. Kita lihat di sini, ay minal mukallafin hurran kana aw 'abdan, yaitu dari kalangan orang-orang yang dibebani syariat. Karena pembebanan syariat, barakallahu fikum, sudah kita sebutkan ya, ahkam taklifiyah. Itu pada asalnya di sana ada al-wajib, perkara yang wajib. Kemudian ada perkara as-sunnah, perkara sunnah. Kemudian ada perkara makruh, kemudian ada perkara haram, kemudian mubah. 4 ini memiliki hukum tersendiri. Paham ya? Wajib hukumnya, bagi yang meninggalkan mendapatkan dosa, bagi yang melaksanakan mendapatkan pahala. Sunnah hukumnya, bagi yang meninggalkan tidak dapat dosa, bagi yang mengerjakan dapat apa? Dapat pahala. Kemudian makruh itu bagi yang meninggalkan dapat pahala, bagi yang mengerjakan tidak berdosa. Muharram bagi yang meninggalkan dapat pahala, yang mengerjakan tidak berdosa. Yang 5 yaitu mubah, ini tidak memiliki hukum tersendiri, melainkan tergantung dengan tujuan dan niatnya. Paham ya? Jadi ahkam taklifiyah jumlah total ada 5, tapi 4 ini yang memiliki hukum tersendiri. Paham ya? Memiliki hukum tersendiri dalam artian bagaimana? Masing-masing sudah diketahui hukumnya. Tapi kalau mubah, perkara mubah kita tidak bisa menghukumi kecuali dengan niat dan tujuannya. Misalkan orang berjalan kaki, itu hukum asalnya mubah, tapi ketika dia berjalan kaki untuk berbuat perbuatan haram, jadi haram. Paham itu ya? Barulah muncul hukum. Orang berjalan kaki, hukum asalnya mubah, tapi ketika dia melangkahkan kakinya untuk berjalan pada perkara yang baik, misalkan menghadiri sholat berjamaah, hukumnya jadi wajib. Paham ya? Sehingga itu semuanya dibahas dalam masalah ilmu usul. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Perkara yang sebuah kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut jadi wajib. Paham ya? Salat berjamaah bagi kaum lelaki wajib dan tidak akan sempurna kecuali harus berjalan kaki menuju ke masjid misalkan. Sehingga jalan kaki tersebut hukumnya apa? Wajib. Semula hukumnya apa? Mubah.
Semula mubah, tapi dengan tujuan tadi jadi wajib. Paham soalnya? Ayo barakallahu fikum. Kita lihat sini. Li'anna man tarakal usul nam hurimal usul. Dikarenakan barang siapa yang meninggalkan landasan atau inti atau pokok, maka diharamkan untuk sampai kepada tujuannya. Paham ya? Misalkan orang bangun rumah atau bangun gedung itu, pondasinya enggak ada. Ya nanti enggak akan sampai. Soalnya apa? Soalnya pondasi itulah sebagai patokan kekuatan pertama. Nah, oleh karena itu kata beliau di sini, li'anna man tarakal usul hurimal usul. Barang siapa yang meninggalkan perkara yang inti yang pokok, maka diharamkan bagi dia untuk sampai kepada tujuannya. Paham ya? Itu yang pertama. Yang berikutnya, wa man taraka dalil dhallas sabil. Perhatikan ini. Wa man taraka dalil dhallas sabil. Dan barang siapa yang meninggalkan dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ucapan yang semisal dengan ini adalah ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Beliau menyatakan, man faraqa ad-dalil dhalla 'an sawa'is sabil. Man faraqa ad-dalil dhalla 'an sawa'is sabil. Barang siapa yang memisahkan diri atau meninggalkan dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Semakna dengan yang beliau sampaikan di sini. Kalau beliau menyampaikan di sini apa? Wa man taraka ad-dalil dhalla sabil. Kalau Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nah beliau menyatakan man faraqa ad-dalil dhalla 'an sawa'is sabil. Barang siapa yang meninggalkan dalil, sungguh dia telah apa? Tersesat dari jalan yang lurus. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Berikutnya, fayajibu 'ala kulli mukallafin ta'allumuha. Maka wajib setiap orang untuk berbani syariat untuk mempelajarinya. 3 landasan pokok yang sudah kita sebutkan. Mengenal rohnya, mengenal nabinya, kemudian mengenal agamanya. Ai hadil usul tsalatsah, maksudnya adalah 3 landasan utama ini. Wa ma'rifatuha, yaitu mengetahuinya, wa i'tiqaduha dan meyakininya, wal 'amalu bima dallat 'alaihi dhahiran wa batinan, dan juga mengamalkan dengan apa yang ditunjukkan dari 3 landasan tersebut baik secara zahir maupun secara batin. Inilah yang namanya muslim yang sejati. Bukan apa? Bukan sekedar menampakkan keislaman menyembunyikan kekufuran, munafik seperti itu. Paham ya? Nah, terutama ketika terkhususkan ahli sunnah wal jamaah. Jadi ketika mereka menisbahkan diri pada sunnah, sunni salafi, atau menisbahkan diri pada salaf, itu upayakan apa? Qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Ucapannya, amalannya, keyakinannya. Bukan sekedar penampilan saja, atau bukan sekedar ucapan saja, tapi amalannya. Barakallahu fikum. Paham salah ya? Qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Ucapannya, kemudian keyakinannya, kemudian amalannya. Ucapannya ucapan salaf, ucapan sunnah. Paham ya? Amalannya amalan sunnah, amalan salaf. Keyakinan juga seperti itu. Paham ya? Karena banyak yang mengaku dirinya ahli sunnah, tapi padahal ahli sunnah sendiri berlepas diri dari mereka, banyak sekali. Oleh karena itu datang dalam sebuah pepatah apa? Nanti sama beliau disebutkan juga, kullun yad'i waslan bil laila wa laila la tuqirru lahu bidzak. Masing-masing orang itu punya hubungan cinta dengan Laila, tapi Laila sendiri enggak mengakui hubungan tersebut. Apa maknanya? Masing-masing orang mengaku, mengklaim dirinya ahli sunnah, tapi ahli sunnah sendiri berlepas diri dari pengakuan tersebut karena tidak mengamalkan apa yang dia ucapkan. Nah, kita lihat sini. Wal ilmu, dan ilmu itu barakallahu fikum yang wajib kita pelajarinya tersebut, maknanya apa? Kalau diitlaqkan ilmu seperti ini sebagaimana yang akan kita lewati nanti, yang diinginkan adalah ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW ketika berkaitan masalah dunia, nah suatu ketika ada salah satu sahabat bertanya tentang perkara dunia. Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Menunjukkan bahwasanya perkara dunia diserahkan pada ahlinya masing-masing. Paham ya? Misalkan ahli kedokteran, ya pada dokter. Paham ya? Ahli misalkan masalah emas, perak, ya pada ahlinya. Paham ya? Ahli bangunan serahkan pada ahlinya. Tapi untuk masalah ilmu syar'i, ibadah yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, serahkan pada ahlul ilm. Paham ya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul dzikr, itu ahlul ilm, jika kalian tidak mengetahuinya. Kecuali ada kecualinya. Kecuali apabila perkara dunia berkaitan dengan masalah agama, mau tidak mau jika berselisih dikembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham? Adapun murni perkara dunia barakallahu fikum, serahkan pada ahlinya masing-masing. Karena kita misalkan kedokteran, bidang kedokteran, bisa jadi orang yang mumpuni dalam masalah kedokteran tahu,
Masalah penyakit ini sesuai dengan barakallahu fikum yang mereka pelajari. Tapi kita belum tentu tahu. Paham ya? Nah, dan misalkan masalah kedokteran, kemudian tukang bangunan atau pegawai bangunan belum tentu tahu apa yang diketahui oleh dokter tadi. Sehingga perkara dunia yang murni serahkan pada ahlinya. Namun perkara dunia yang berkaitan bersangkutan dengan agama, kok ada perselisihan, serahkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Kita lihat sini, wal ilmu, dan ilmu itu ma'rifatul huda bidalilihi. Nah, ilmu itu mengenal petunjuk dengan dalilnya. Jadi dalil ini jangan ditinggalkan, barakallahu fikum. Sebagaimana sudah kita lewat tadi, man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Nah, barakallahu fikum, hati-hati. Dalil ini adalah apa? Patokan sumber kita, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena agama Islam ini, barakallahu fikum, sumbernya ada 4. Ada 4 atau 2? Ada 4. Paham ya? Tapi 4 itu yang inti 2. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Kemudian ijma', kemudian qiyas yang sahih. Paham ya? Ijma' ini pun tidak terlepas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qiyas yang sahih ini juga tidak terlepas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Namun yang jadi patokan 2 tadi, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? 3-3 4-4-nya itu akan jadi patokan ketika tidak menyelisih Al-Qur'an As-Sunnah. 2 yang sisanya tadi. Nah, kita lihat di sini. Wa idza utliqal ilm, dan apabila diitlaqkan lafaz ilm, kalian itu menuntut ilmu, mencari ilmu. Itu ilmu apa yang diinginkan, barakallahu fikum? Atau dalam sabda Rasulullah dalam hadisnya Anas bin Malik itu, riwayat Ibnu Majah, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu atau menuntut ilmu itu adalah wajib atas setiap muslim. Ilmu apa ini? Ilmu syar'i. Perhatikan ini, wa idza utliqal ilm fal muradu bihi al-ilmu syar'i. Masyaallah. Faedah yang sangat barakallahu fikum berharga dan juga besar sekali. Apabila diitlaqkan ilmu, maka yang diinginkan dengannya adalah ilmu syar'i, bukan ilmu duniawi. Alladzi tufidu ma'rifatuhu ma yajibu 'alal mukallafi min amri dinih. Yang mana mengetahui ilmu syar'i tersebut memberikan faedah yaitu perkara yang wajib terhadap orang yang dibebani berupa perkara agamanya. Paham ya? Dalam artian memberikan faedah apa? Mengetahuinya, yaitu mengetahui perkara agama yang wajib untuk dia ketahui. Nah, dengan ilmu syar'i tadi. Dan sudah kita jelaskan, barakallahu fikum, dan juga dalilnya banyak sekali. Dalam Al-Qur'an mulai firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik. Fa'lam, ilmu. Ya, ketahuilah, ini menunjukkan bahasanya ilmuilah. Paham ya? Kemudian juga barakallahu fikum, dalil yang sudah kita sampaikan tadi, hadisnya Anas bin Malik, riwayat Ibnu Majah, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah wajib atas setiap muslim. Nah, barakallahu fikum, yang diinginkan adalah ilmu syar'i. Qala al-Imam al-Mujaddid rahimahullah taala, i'lam, ketahuilah anna talabal ilmi fariidatun. Sesungguhnya mencari ilmu atau menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Dalilnya tadi itu. Hadisnya siapa tadi? Hadisnya Anas bin Malik Abu Hamzah, khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Ibnu Majah. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Barakallahu fikum. Naam. Ini hadisnya diriwayatkan Ibnu Majah dan juga yang lainnya. Cuman ini riwayatnya Ibnu Majah. Naam, barakallahu fikum. Wa annahu syifaa'un lil qulub al-maridah. Naam. Bahwasanya ilmu itu adalah obat untuk hati yang sakit. Jadi kalau orang itu tidak punya ilmu, bodoh itu hatinya sakit. Diobati dengan ilmu ini. Tahu dari mana bahwasanya kebodohan itu penyakit? Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Nuniyah. Nuniyah itu adalah semacam bait atau pantun, puisi diakhiri dengan huruf apa? Nun. Beliau mengatakan apa? Wal jahlu da'un qatilun wa shifa'u. Amrani fit tarkibi muttafiqani, kata beliau. Bahwasanya kebodohan itu adalah penyakit yang bisa membunuh. Penyakit yang bisa membunuh. Wa shifa'uhu, dan obatnya apa obatnya? Amrani fit tarkibi muttafiqani. Obatnya 2 perkara yang tidak bisa terpisahkan. Apa itu 2 perkara tersebut? Nassun minal Qur'ani aw min sunnatin. Nas atau dalil dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah. Nah, setelah tahu obatnya, apa yang dicari? Yang bisa menggunakan obat tersebut. Sehingga beliau mengatakan wa tabibu dzakal alim rabbani.
Dan tabibnya, dokternya adalah seorang yang berilmu rabbani. Apa rabbani itu? Yang bisa mendidik, membimbing manusia. Huwa alladhi yurabbin nas aw yu'allimun nas min sighari ilmi qabla kibari. Itu alim rabbani. Yang bisa mendidik manusia mulai dari ilmu yang paling dasar sebelum ilmu yang tinggi. Karena ilmu itu bertahap. Paham ya? Mulai dalam bahasa Arab bertahap, masalah usul juga bertahap, masalah mustalah juga bertahap. Ya kan, semuanya bertahap, ya, sedikit demi sedikit. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi ilmu itu adalah obat untuk apa? Penyakit hati. Wa anna ahamma ma 'alal 'abdi ma'rifatu dinihi alladhi ma'rifatuhu wal 'amalu bihi sababun lidukhulil jannati wal jahlu bihi wa idha'atuhu sababun lidukhulin nar. A'adanallahu minha. Kata beliau di sini, dan bahwasanya yang paling penting untuk seorang hamba adalah mengenal agamanya. Yang mana dengan mengenalnya dan beramal dengan agama tersebut sebab masuknya surga. Sebab masuknya surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Benar kata beliau ini. Nah, mengenal agamanya, yaitu mengenal dan mengamalkannya, adalah salah satu sebab untuk masuk surga. Wal jahlu bihi, dan kebodohan dengan agama tersebut, wa idha'atuhu, atau menyanyiakan, sababun lidukhulin nar, sebab untuk masuk neraka. A'adanallahu minha. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan atau melindungi kita darinya. Kenapa demikian? Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Dikarenakan na'an sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Qirafi, Abul Abbas Ahmad bin Idris Al-Qirafi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Furuq. Nah, beliau menyatakan wa aslu kulli fasadin fid dunya wal akhirah innama huwal jahl. Sumber kerusakan di dunia dan akhirat adalah kebodohan. Bayangkan tuh. Kemudian beliau menasihatkan apa? Fastahid fi izalatihi 'anka mastata'ta. Maka bersungguh-sungguhlah untuk menghilangkan kebodohan ini dari dirimu sesuai dengan kemampuanmu. Kama anna asla kulli khairin fid dunya wal akhirah innama huwal 'ilm. Fastahid fi tahsinihi mastata'ta. Kata beliau. Sebagaimana sebaliknya, sumber kebaikan dunia dan akhirat adalah ilmu. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah engkau dalam mencarinya dan mendapatkan ilmu tersebut sesuai dengan kemampuanmu. Wallahu huwal mu'inu 'alal khairi kullih. Dan Allah zat yang akan menolong seluruhnya. Paham ya? Jadi dalam mencari ilmu butuh yang namanya pertolongan. Siapa yang bisa menolong? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan putus asa, terus semangat dalam mencari ilmu, karena ilmu itu tidak bisa dicari dengan apa? Dengan jasad atau badan yang santai-santai, itu enggak bisa. La yunalul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu itu tidak akan bisa diraih dengan jasad atau badan yang santai-santai. Sebagaimana ucapan siapa? Yahya bin Abi Katsir rahimahullah taala. Naam. Kemudian Al-Imam Mujahid juga mengatakan apa? Naam, la yunalul ilm apa? La yanalul ilmu mustahyin wala mustakbir, atau wala mutakabbir. Naam, la yanalul ilma mustahyin wala mutakabbir. Ilmu itu tidak akan bisa diraih oleh orang yang sombong dan apa? Pemalu. Jadi malu terhadap kebenaran enggak boleh. Paham ya? Jika tidak paham, jika tidak mengerti, tanya. Nah, barakallahu fikum ya Allah, seperti itu. Kita tutup yang terakhir ini. Faman ta'allama hadhil usula, maka barang siapa yang mempelajari usul ini, wa amila biha dhahiran batinan, dan kemudian mengamalkan secara zahir dan secara batin. Usul ini maksudnya apa? Mengenal Rabbnya, mengenal nabinya, mengenal agamanya. Nah, dan kemudian mengamalkan secara zahir dan batin, fa huwa hariyun. Hariyun itu maknanya adalah jadirun, pantas atau layak. Maka dia pantas atau layak an yusabbitahullahu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Layak dan pantas untuk apa? Untuk Allah Ta'ala kokohkan dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhiratnya. Bukan orang-orang yang pelin-pelan, tapi yang kokoh pendiriannya, memiliki prinsip yang kokoh. Wa man tahawana biha wa tasahala, dan barang siapa yang menganggap remeh dan menganggap mudah, wah cuman itu perkara mudah itu, nanti kalau ditanya pun juga bisa, di dunia aja juga bisa kan. Siapa Rabbmu? Allah, ya kan? Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Apa agamamu? Islam. Di dunia mudah, tapi di akhirat alamnya lain. Jangan disamakan, di akhirat itu lain. Sehingga jangan sampai kita barakallahu fiikum tertipu dengan orang-orang yang jauh dari ilmu. Mereka seperti itu. Wah, itu gampang, 3 pertanyaan tak jawab sekarang bisa. Kata mereka gitu kan, tak jawab sekarang di dunia bisa, tapi di akhirat hati-hati.
Di akhirat ini ketentuannya. Nah, dari sini walam yarfa' biha ra'san, dan dia tidak mau mengangkat dengan kalimat atau dengan landasan tersebut, tiga perkara tersebut satu pun, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan sampai orang tersebut menyalahkan kecuali dirinya sendiri, salahkan dirinya sendiri. Nah, karena Allah Ta'ala berfirman, man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan barang siapa, kata Allah SWT, barang siapa yang beramal amalan saleh, maka itu untuk dirinya. Wa man asaa fa 'alaiha, dan barang siapa yang beramal kejelekan, maka mengenai dirinya juga. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan tidaklah Rabbmu itu menzalimi seorang hamba. Kenapa demikian? Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengharamkan kezaliman untuk dirinya dan untuk hamba-hambanya dan untuk orang lain. Allah Ta'ala mengatakan dalam hadits qudsi, hadisnya Abi Dzar, Jundub bin Junadah, riwayat Muslim, kata Allah Subhanahu wa taala, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman untuk diriku atau terhadap diriku, dan juga aku jadikan kezaliman itu haram untuk kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Karena kezaliman itu sangat berbahaya, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, fattaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian, hindarilah kalian kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Apa itu zalim? Apa itu dzulm? Apa itu zalim? Hah? Terakhir ini apa? Apa itu zalim? Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawan dari kezaliman apa? Apa? Hikmah. Hikmah itu wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Cukup sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Biidznillah jalla wa ala, nasallahu azza wa jalla an yuthabbitana alkitab was sunnah hatta nalqah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.